Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab 7 mengenai pemajakan penghasilan luar negeri dan wajib pajak dalam negeri. Kami beranggotakan 1. Anissa Maharani dengan NIM 2020 SA012, 2. Bunga Junti Marlinda dengan NIM 2020 SA022, 3. Tita Dia Sukmawati dengan NIM 2020 SA111. Pengantar. Dalam bab 3 atau yurisdiksi pemajakan, di muka telah disampaikan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut sistem pemajakan global terhadap wajib pajak dalam negeri dan pemajakan teritorial terhadap wajib pajak luar negeri. Dengan demikian, semua penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari sumber di luar Indonesia juga dikenakan pajak oleh negara tersebut. Sehubungan dengan sistem tersebut, beberapa masalah perlu dibahas di sini. Beberapa masalah tersebut antara lain: 1. Indonesia sebagai negara tempat kedudukan berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di luar negara tersebut. 2. Karena penghasilan tersebut pada umumnya telah dikenakan pajak di negara tersebut atau sebagai pemegang primary taxing rights, akan menimbulkan pajak berganda internasional. 3. Bagaimana Indonesia memberikan keringanan pajak berganda tersebut? 1. Usaha dan kegiatan mancanegara. Era globalisasi dan kemajuan sains dan teknologi terutama bidang transportasi, informasi, dan komunikasi mendorong berkembang pesatnya perdagangan internasional, mobilisasi dana, dan sumber daya internasional. Perkembangan tersebut mendorong perluasan perdagangan yang semula hanya dalam bentuk ekspor menjadi pengoperasian agen, kantor perwakilan, dan akhirnya pembukaan cabang usaha atau pelaksanaan kegiatan usaha secara penuh. Relevansi kriteria bentuk usaha tetap. Secara berurutan, dari pasal 1 ayat 2E dan 2 atau pasal 2 ayat 4A Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat ditarik suatu simpulan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dapat dikenakan pajak oleh negara tersebut apabila aktivitas ekonomi dimaksud mencapai kriteria bentuk usaha tetap, karena pada tataran itu wajib pajak luar negeri dapat dianggap telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan perekonomian Indonesia, memanfaatkan jasa dan layanan publik yang tersedia, serta tataran usahanya sudah sejajar dengan perusahaan wajib pajak dalam negeri dan oleh karenanya sudah harus ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan negeri ini. Usaha dan kegiatan tidak memenuhi kriteria bentuk usaha tetap. Dalam perpajakan internasional, konsep bentuk usaha tetap diperkenalkan untuk menentukan hak pemajakan suatu negara atau sumber atas penghasilan dari usaha atau kegiatan yang dijalankan wajib pajak luar negeri. Misalnya, wajib pajak dalam negeri Indonesia melebarkan sayap usahanya ke negara X, maka sesuai dengan ketentuan perpajakan internasional, sebelum mengenakan pajak atas penghasilan dari usaha tersebut, negara X harus dapat menjawab salah satu pertanyaan tentang apakah usaha wajib pajak dalam negeri Indonesia di negara tersebut telah memenuhi kriteria ambang batas BUT atau bentuk usaha tetap. Kalau jawabannya atas pertanyaan tersebut ya, kemudian akan muncul pertanyaan berikutnya, yaitu berapa banyak penghasilan usaha yang dapat dikenakan pajak dan bagaimana perhitungan dan pengenaannya. Sesuai dengan kelaziman internasional tersebut, apabila usaha wajib pajak dalam negeri Indonesia tersebut belum mencapai kriteria BUT, maka negara X tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan dimaksud karena belum cukup adanya pertalian ekonomis atau objektif antara negara X dengan pengusaha wajib pajak dalam negeri Indonesia. Usaha dan kegiatan kriteria bentuk usaha tetap. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan luar negeri, dari usaha dan kegiatan di sana akan dikenakan pajak penghasilan Indonesia pada wajib pajak dalam negeri. Pada dasarnya, usaha dan kegiatan yang mencapai level bentuk usaha tetap tersebut
apakah dari sektor bisnis atau jasa kurang begitu relevan. Sebagai pemegang secondary taxing rights, penghasilan dari bisnis dan jasa akan dikenakan pajak oleh Indonesia dengan ketentuan yang sama atau Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 1 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2002 menyatakan bahwa penggabungan penghasilan dari usaha dan kegiatan di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau basis akrual. Jumlah penghasilan kena pajak. Secara ideal, untuk mengurangi diskriminasi pemajakan dan memberikan perlakuan netral terhadap investor atau pengusaha Indonesia apakah melakukan investasi atau usaha di Indonesia atau di negara lain, penghasilan dari usaha yang dijalankan dan kegiatan yang dilakukan di luar Indonesia harus didefinisikan selaras dengan ketentuan domestik Indonesia. Dengan demikian, dapat terjadi bahwa penghasilan yang dikenakan pajak oleh negara tersebut atau negara sumber terjadi tidak kena pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau sebaliknya, objek yang tidak dikenakan pajak oleh negara sumber menjadi objek kena pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kerugian. Penjelasan pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia atau basis global. Sehubungan dengan pemajakan global tersebut, Gerhard Laule dalam General Report untuk Caris the Droit Fiscal Internasional tahun 1979 menyatakan bahwa dalam sistem perpajakan global dimaksud laba atau penghasilan positif dan rugi atau penghasilan negatif dari pendirian establishment di luar negeri secara langsung diperhitungkan atau digunggungkan dalam menentukan penghasilan kena pajak. Penghasilan negara ketiga. Dalam pengembangan sayap usaha dan kegiatannya dapat terjadi bahwa cabang usaha atau kegiatan luar negeri atau di negeri X BPDN Indonesia memperluas usahanya ke negara ketiga atau di negara Y atau menerima penghasilan pasif berupa dividen, bunga dan sebagainya dari negara lain atau negara Z. Kalau ketentuan pasal 24 ayat 3 EU PPH menyatakan bahwa sumber penghasilan BUT adalah negara tempat BUT menjalankan usaha atau kegiatan, dapat muncul pertanyaan apabila penghasilan dari negara ketiga dan keempat tersebut dianggap diperoleh melalui BUT di negara kedua atau negara X, atau dianggap tidak diperoleh BUT di negara X tetapi langsung diperoleh BPDN Indonesia dari negara Y dan Z, atau dianggap diperoleh negara X dari negara Y dan Z. Penghasilan dari anak perusahaan terhadap beberapa badan yang berada dalam satu kesatuan ekonomis atau economic entity di beberapa negara maju diberlakukan pendekatan konsolidasi pemajakan atau tax consolidation atau penyatuan pemajakan atau fiscal unity. Pada umumnya jumlah pemilikan dipakai sebagai dasar kriteria penentu konsolidasi tersebut karena dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis walaupun dengan kesatuan dan terpisah. Untuk lebih memberikan manfaat atau keuntungan ekonomis beberapa badan tersebut untuk tujuan pemajakan dianggap sebagai satu kesatuan pemajakan atau tax unit. Sementara di Amerika Serikat pendekatan tersebut disebut tax return consolidation. Di negara Belanda dikenal sebagai fiscal unity. Untuk keperluan administratif dan konsistensi, badan-badan yang tergabung dalam kesatuan pemajakan tersebut digabung untuk masa sekurang-kurangnya 5 tahun. Dividen, bunga sewa dan royalti. Sebagai negara pengimpor modal, sains, dan teknologi, arus pembayaran dividen, bunga, sewa, dan royalti masuk ke Indonesia jauh di bawah arus pembayaran penghasilan dimaksud keluar. Ketimbangan arus tersebut mungkin merupakan salah satu penyebab defisit neraca pembayaran dari sementara tahun. Namun dampak globalisasi ekonomi dan selaras dengan upaya penggalangan ekspor dengan salah satu kiatnya berupa pembentukan aliansi usaha sangat diharapkan bahwa arus penerimaan dividen, bunga, sewa, dan royalti semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemajakan atas dividen sumber luar negeri apakah dari pemilik saham mayoritas atau anak perusahaan atau saham minoritas portofolio adalah sama. Semuanya dikenakan pajak pada saat penerimaan on remittance basis dividen tersebut oleh
pemegang saham BPDN. Demikian juga dengan bunga sewa dan royalti sumber luar negeri dikenakan pajak pada saat diterima oleh BPDN. Penghasilan lainnya. Selain penghasilan dari usaha dan kegiatan serta dividen, bunga sewa dan royalti, terdapat kemungkinan bahwa BPDN memperoleh atau menerima penghasilan lainnya dari sumber di luar Indonesia. Kategori penghasilan tersebut misalnya keuntungan dari penjualan harta atau sekuritas harta bergerak maupun tidak bergerak, keuntungan dari penghasilan hak atau hak atas keyakinan intelektual, hadiah, undian, olahraga, honorarium dari pemberian jasa dan kegiatan lainnya, pembayaran berkala, ganti rugi dan sebagainya. Karena begitu banyak pengertian penghasilan dalam pasal 4 UU PPH, semua penerimaan dan perolehan dari sumber luar negeri yang menambah kemampuan ekonomis BPLN tersebut dapat merupakan penghasilan kena pajak. Aspek perjanjian perpajakan. Apabila Indonesia telah menutup P3B dengan negara tempat BPDN Indonesia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi atau menerima penghasilan lainnya, hak pemajakan dari negara mitra runding tersebut akan dibatasi oleh P3B dimaksud. Pembatasan tersebut dapat berupa mempersempit ambang batas pemajakan penghasilan usaha dan kegiatan profesional atau BUT sehingga semakin memperbesar aksi pembajakan Indonesia. Demikian juga dengan pengalokasian hak pemajakan atas suatu kategori penghasilan, misalnya keuntungan penjualan saham atau harta gerak lainnya, bunga yang diterima pemerintah atau bank sentral, dan penghasilan lainnya. Juga menambah potensi penerimaan pajak Indonesia. TKI bekerja di luar negeri. TKI bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 2/PJ/2009, pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 merupakan subjek pajak luar negeri sehingga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, maka ia tidak dikenai lagi pajak penghasilan Indonesia. Namun dalam hal pekerja di Indonesia di luar negeri tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka atas penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Orang pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu Green Card, Identity Card, Student Card, pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat. TKI bekerja di luar negeri tidak lebih dari 183 hari. Dalam hal tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari, maka statusnya masih sebagai wajib pajak dalam negeri. Kewajiban perpajakan akan sama dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri lainnya. Wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak menggunakan prinsip worldwide income, yaitu dikenakan pajak di Indonesia baik atas penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri maupun di luar negeri. Atas penghasilan yang dibayar, maka pajak yang dipotong atau terutang di luar negeri sesuai pasal 24 UU PPH dapat dikreditkan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.